Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemerintah tak bisa lagi dimaklumi, mundur atau dimundurkan karena rakyat sudah marah. Berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi selama masa pandemi virus corona atau COVID-19 menimbulkan pro dan juga kontra. Salah satu kebijakan Jokowi yang paling disoroti saat ini yakni kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini mendapatkan reaksi keras dari masyarakat. Pemerintah ini dituding mempermainkan Mahkamah Agung yang baru saja membatalkan kenaikan iuran BPJS. Selain itu, pemerintah juga dituding tidak memikirkan nasib rakyat. Iuran BPJS Kesehatan dinaikkan saat masyarakat dilanda kesulitan akibat COVID-19. Ketua Majelis Pro Demokrasi Iwan Sungule menyebutkan, kebijakan pemerintah menyebut bahwa sudah tidak bisa lagi dimaklumi. Berbagai aturan dan kebijakan pemerintah di masa pandemi sudah tak bisa lagi dimaklumi. Pajak tinggi, iuran BPJS dinaikkan, harga-harga kebutuhan pokok meningkat, di saat rakyat terkena PHK. Begitu kata Iwan di akun Twitternya. Iwan juga mengatakan selama masa pandemi corona rakyat berhak untuk mendapatkan pangan dari pemerintah. Namun bantuan itu justru dilabeli sebagai bantuan sosial dan bantuan presiden. Anehnya, pemerintah memberikan hak pada rakyat, tapi dilabeli bantuan sosial dan juga bantuan presiden. Minta imunitas pula. Begitu kata Iwan, seraya memberikan dua pilihan yakni mundur atau dimundurkan. Benar bahwa pemerintah ini dianggap tidak konsisten. Pelin-pelan, itulah kesan rakyat terhadap pemerintah terkait dengan PSBB saat ini. Berawal bulan Januari, pemerintah tak percaya COVID-19 yang hijrah ke Indonesia. Celoteh sejumlah menteri bikin gemes. Salah prediksi membuat rapuh pertahanan. Saat COVID-19 masuk dan menginfeksi, pemerintah gagap. Sama sekali nggak siap. Bingung dan panik, sementara nyawa terus berjatuhan. Satu persatu mati hingga puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan. Setelah didesak untuk terapkan lockdown, bahasa yuridisnya karantina, akhirnya muncul PSBB meski telat dan sangat alot. PSBB merupakan terobosan cerdas, walaupun akan lebih efektif jika pemerintah pusat yang mengoperasikannya sendiri. Tak menyerahkan secara teknis kepada kebijakan pemerintah daerah. Ada kesan cuci tangan. Lepas ada kekurangan sana-sini, PSBB berhasil kendalikan penyebaran COVID-19. Beberapa daerah termasuk Jakarta tingkat penyebarannya turun. Di Jakarta penurunan sampai pada level 0,9 sampai 1,2%. Ini bukti PSBB terukur dampaknya. Tapi sayang, sejak Menhub membuka kembali public transportation, COVID-19 ngamuk lagi. Angka penyebaran naik, ratusan per hari untuk Jakarta. Secara nasional hampir menembus angka 1.000 per hari. Tampak di pasar, mal, dan bandara kerumunan manusia padat lagi. Berjubel manusia saling menularkan virus. 2 minggu terakhir jalanan di Jakarta pun padat lagi. Hampir tak ada lagi bedanya dengan waktu sebelum adanya COVID-19. Relaksasi PSBB yang diwacanakan oleh Mahfud MD, Menko Polhukam ini nampaknya berhasil. Rakyat merasa bebas dan merdeka kembali. Puncaknya ketika pemerintah pusat membuat konser COVID-19. Pakai hadiah motor gesit lagi. Hadiah atau lelang? Menurut MNU itu hadiah. Sayangnya motor bertanda tangan presiden tak bisa dia miliki karena keburu ditangkap polisi. Di sisi lain, Jumatan, sholat berjamaah dan sholat Idul Fitri dilarang. Selama ini umat Islam terima, taat aturan. Walaupun tetap 1-2 kasus ada yang gak disiplin, masih dalam taraf wajar. Secara umum umat Islam patuh. Aturan pemerintah dimengerti dan dinilai baik, karena ini demi kesehatan rakyat dan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Semua ingin pandemi ini cepat berakhir. Namun ketika pasar, mal, dan bandara berjubel dan tak ada protap kesehatan, umat Islam marah. Apa-apaan ini? Kami disuruh tutup masjid, sementara pasar, mal, jalan raya, dan bandara bebas. Ini bentuk pengkhianatan. Begitulah kira-kira menurut Profesor Dr. Din Syamsuddin dan juga A.A. Gym. Merepresentasikan betapa geramnya umat Islam. Tidak hanya umat Islam, tapi seluruh umat beragama merasa dihianati. Kecewa, tentu saja. Dan kekecewaan itu sebagian diekspresikan dalam bentuk kemarahan. Seorang kakek terlihat membongkar blokade jalan raya.
Sejumlah polisi hanya diam menyaksikan olah si kakek itu. Hari Raya Idul Fitri, hari kebebasan, hari kesenangan, ora carane koyo ngene iki. Iki jenenge kelakuan iblis, kelakuan setan. Kata si kakek itu dalam video yang viral di media sosial. Kabarnya ada kepala desa yang digebukin warga karena melarang sholat Idul Fitri. Kasus Habib Umar Sagaf Bangil, Jawa Timur sempat jadi heboh. Sang Habib ini ribut sama petugas ketika ditegur karena tak mengikuti protap dalam berkendara mobil, hingga adu fisik dengan Satpol PP. Di Jogja, hampir semua ulama sepakat untuk mengadakan sholat Idul Fitri. Meskipun presiden melarangnya, mereka tak peduli. Beberapa hari sebelumnya, sebagian masyarakat Riau juga protes terhadap PSBB. Kenapa ini semua terjadi? Karena rakyat kecewa kepada pemerintah yang dianggap pelin-pelan dan tak konsisten dengan aturan PSBB yang dibuatnya sendiri. Apalagi munculnya Perpu nomor 1 tahun 2020 telah lebih dulu membuat rakyat curiga. Perpu Corona yang telah diketuk DPR menjadi undang-undang ini dianggap oleh banyak pihak berpeluang memanfaatkan pandemi untuk korupsi. Ngeri. Sejumlah kasus kemarahan rakyat di sejumlah tempat boleh jadi hanya merupakan ekspresi kekecewaan mereka kepada pemerintah yang gak konsisten. Kemarahan ini kemudian dilampiaskan kepada objek yang mereka temui, kepala desa, aparat kepolisian, pengurus masjid, dan apa saja yang mereka anggap menghalangi. Dalam ilmu psikologi ini namanya jumping out, melampiaskan kemarahan kepada pihak yang tidak semestinya. Dengan sejumlah kasus yang muncul di masyarakat, pemerintah mestinya introspeksi. Soal yang satu ini pemerintah sering abai, egois dan gak peduli, pejamkan mata dan tutup telinga. Apapun sikap yang diambil pemerintah, semua ada konsekuensi politiknya. Jika situasi tak muncul, ini berpotensi jadi trigger dan bisa sangat berbahaya untuk penguasa. Ada beberapa skenario jika Joko Widodo lengser dari presiden akibat desakan dari rakyat Indonesia. Skenario yang pertama, skenario normatif jika presiden berhalangan tetap, maka otomatis wakil presiden menggantikan sampai masa jabatannya habis, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 1. Begitu kata pengamat politik Tarmizi Yusuf dalam pernyataan kepada wartawan beberapa waktu yang lalu. Kata Tarmizi, skenario wakil presiden Ma'ruf Amin jadi presiden dapat terlaksana bila kondisi normal tanpa gejolak politik. Apalagi Ma'ruf bukan dan tidak punya posisi strategis di partai. Beda saat posisi Habibie pada tahun 1998. Dengan posisi politik Ma'ruf Amin saat ini, sulit diterima oleh partai politik. Posisi bergaining Ma'ruf Amin yang lemah menyulitkan skenario ini diterima semua pihak. Ungkap Tarmizi. Menurut Tarmizi lagi, skenario kedua, presiden dan wakil presiden dituntut untuk mundur secara bersama-sama, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 3, pelaksana tugas kepresidenan adalah triumvirat menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Pertahanan. Dalam tempo selambat-lambatnya, 30 hari MPR memilih presiden dan wakil presiden baru yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Skenario kedua, kuat pasangan yang akan muncul adalah yang diusung koalisi PDIP dan Gerindra. Dengan total suara 31,9% yang terdiri dari PDIP 19,33% dan Gerindra 12,57%, yaitu Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani. Butuh 19,1% untuk memenangi pemilihan di MPR. Begitu ungkapnya. Sementara, partai lain yang diprediksi akan mengusung calon selain Prabowo Puan adalah Nasdem, yang memiliki kursi 9,05%. Menurut Tarmizi, ketegangan politik antara Megawati dan Surya Paloh pasca Pilpres hingga hari ini ditengarai sebagai sebab sulitnya bersatu kembali antara PDIP dan juga Nasdem. Adanya perbedaan dan agenda politik di antara keduanya menyebabkan Megawati dan Surya Paloh pun pecah kongsi. Selain ketiga partai itu, kemungkinan akan merapat pada salah satu koalisi yang ada dan kecil kemungkinan terbentuknya poros baru.
Dengan bergabungnya PKS, PAN, dan juga P3, dengan total suara 19,57% otomatis, Prabowo Puan akan menang lebih dari 51%, belum termasuk 136 kursi DPD atau sekitar 19%. Prediksi suara DPD akan terpecah. Kalau tarmisi lagi, skenario ketiga mirip seperti peristiwa 1998. Terjadi chaos berkepanjangan sehingga Jokowi sebagai presiden mengeluarkan semacam super semar atau instruksi presiden tahun 1998 tentang Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional yang diberikan Soeharto kepada Wiranto. Gonjang-ganjing ABRI ketika itu diprediksi Wiranto tidak berani untuk menggunakan Impres tahun 98, seperti Soeharto menerima super semar dari Soekarno. Mungkinkah Jokowi saat terdesak menerbitkan hal serupa seperti Soeharto pada tahun 98? Impres bukan kepada Panglima TNI, melainkan perintah pemulihan keamanan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa. Kecuali ada pergantian Panglima TNI oleh Andika Perkasa dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, ia mengatakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia ke-7 sedang menghadapi tantangan sangat-sangat berat. Ekonomi terpuruk, korupsi merajalela, dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa menyebabkan krisis politik yang berujung lengsernya Jokowi. Lalu bertahankah Jokowi? Lihat dan tunggu dalam beberapa bulan ke depan apa yang akan terjadi.